Jemaat yang terkasih, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini, hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021, kita bersama-sama akan melaksanakan ibadah Minggu ke-11 setelah Pentakosta. Tema hidup sebagai orang merdeka. Saat hening sejenak. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan melalui kidung PKJ 192 bait yang pertama. Dengar panggilan Tuhan. Ibadah minggu ini kita sucikan berdasarkan pengakuan kita demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Kita ungkapkan rasa syukur kita atas cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan, kekuatan yang kita terima setiap hari, hikmat dan kebijaksanaan yang kita rasakan, sehingga kita dapat melakukan kewajiban dan tanggung jawab kita. Mari kita ungkapkan dengan nyanyian pujian PKJ 192 bait yang kedua dan yang ketiga. Engkau dikasihi Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama akan menerima hukum kasih dari Tuhan yang terambil dari Matius 22
ayat 37 sampai dengan yang ke-40 yang demikian firman dari Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang terkasih, setelah kita bersama-sama menerima firman Tuhan ini, sungguh jelas bahwasanya kita belum bisa sepenuhnya melaksanakannya, menerapkannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga melalui kesempatan saat ini, kita diberikan kesempatan untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita. Mari kita wujud nyatakan penyesalan atas dosa-dosa kita melalui nyanyian penyesalan dosa, Kidung Jemaat 38, bait yang pertama dan yang kedua, telah kutemukan dasar kuat. Jemaat yang terkasih, kita yang telah menerima pengampunan dari Tuhan, kita bersama-sama akan menerima hikmat melalui berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah yang kita terima pada saat ini terambil dari 2 Samuel 18, ayat 5 sampai dengan 9, ayat 15, dan ayat 31 sampai dengan 33, yang demikian firman dari Tuhan. Dan Raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai, dan Itai demikian, "Perlakukanlah Absalom, orang muda itu dengan lunak karena aku." Dan seluruh tentara mendengar ketika Raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel, dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud,
Dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat. 20.000 orang tewas. Kemudian pertempuran meluas dari sana, meliputi seluruh daerah itu, dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon terbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang Bagal yang dikendarainya berlari terus. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom, lalu memukul dan membunuh dia. Maka datanglah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, "Tuanku, Raja, mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku." Tetapi bertanyalah Raja kepada orang Etiopia itu, "Selamatkah Absalom orang muda itu?" Jawab orang Etiopia itu, "Biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku Raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat." Maka terkejutlah Raja, dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, "Anakku Absalom, anakku Absalom. Ah, karena aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku." Petunjuk hidup baru juga kita terima melalui Efesus 4 ayat 25 sampai dengan Efesus 5 ayat yang kedua. Demikian petunjuk hidup baru dari Tuhan. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari, jemaat yang terkasih, kita wujud nyatakan kesanggupan kita yang telah menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita melalui PKJ 200, ku diubahnya. Berserah
jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaranlah mata lenyap dan yang barulah diperkenan ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaranlah mata lenyap dan yang barulah diperkenan ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan reguler yang ketiga di tahun 2021. Kita memahami sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman. Dan pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada peristiwa perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Dalam peristiwa perjamuan malam itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid, serta bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang terkasih, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung 4 maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus mau menunjuk dan mau mengingatkan bahwa peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus itulah yang menjadi dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya menerima roti dan anggur yang sama merupakan satu keluarga, yaitu keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan ke peristiwa perjamuan yang sempurna di surga sebagai wujud kesempurnaan keselamatan kita. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan akan tugas pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kedua kali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing pertanyaan sebagai berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari, mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa,
Dan dengan kekuatan serta usaha sendiri, kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut. Kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskannya. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Orang yang menyesali dosanya, memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan reguler yang ketiga di tahun ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami. Sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam karya Yesus Kristus. Dan agar kami senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai wujud kesempurnaan keselamatan kami. Amin. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, Majelis Gereja sudah menyediakan roti dan anggur. Roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini. Sebelum kita terima roti dan anggur ini, mari kita pisahkan roti dan anggur ini. Kita bedakan, kita sengker roti dan anggur ini. Kita bedakan dengan roti dan anggur yang lain. Karena dalam sakramen perjamuan kudus ini, roti kita pakai untuk melambangkan tubuh Tuhan Yesus. Anggur kita pakai untuk melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita terima, mari kita tengadahkan hati kita ke surga. Kita percaya saat ini Tuhan kita, Juru Selamat kita, sudah bertahta dalam kerajaan surga. Memiliki kemuliaan kekal selama-lamanya. Kita percaya Tuhan Yesus juga memiliki kuasa, baik di bumi maupun di surga. Sehingga sama seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita, Kristus yang mulia, Kristus yang memiliki kuasa, Ia berkuasa pula untuk memelihara, untuk menyegarkan, untuk menguatkan iman dan keselamatan kita. Jemaat milik Kristus, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala
milik Kristus, roti yang ada di tangan kita masing-masing adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima, kita makan bersama dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Kita terima. Jemaat milik Kristus, anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Jemaat milik Kristus Yesus, anggur dalam cawan yang ada di tangan kita masing-masing adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima, kita minum bersama dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Mari kita terima. Kita bersama-sama mengucap syukur dengan mengucap di dalam hati kita masing-masing demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita, pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini,
sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jalannya perjamuan kudus reguler yang ketiga. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan atas berkat-berkat yang telah kita terima. Adapun ayat pengantar persembahan diambil dari Mazmur 130. Mazmur 130, seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Untuk pengumpulan persembahan, kita iringi dari pujian KJ nomor 287B, bait 1 dan 3, sekarang beri syukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun, anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Muliakan Allahmu yang tiada tertandingi, Sang Bapa Anak Roh, di tata maha tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus, selama-lamanya. Marilah kita bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, perkenankan kembali anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk senantiasa mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima di sepanjang waktu, di sepanjang hari. Sehingga Tuhan, berkat-berkat-Mu yang melimpah
Di kehidupan kami pada saat yang indah ini, kami ambil sedikit dari berkat-Mu untuk kami haturkan kepada Tuhan sebagai persembahan kami. Tuhan, kiranya menguduskan persembahan yang tidak seberapa ini ya Tuhan, sehingga boleh bermanfaat di dalam kami bergereja dan berjemaat. Dan Tuhan, berkatilah kami yang telah Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini, kiranya peruntukan persembahan hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan, mampukan kami untuk mengambil berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, untuk dapat kami persembahkan kepadamu meskipun di dalam situasi pandemi ini. Bapa, pada kesempatan ini pula kami juga mohon agar kami segera terlepas dari pandemi COVID-19. Sehingga Tuhan, kami boleh Kau mampukan untuk dapat memberikan persembahan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Setio Utomo. Kiranya Tuhan sendiri yang bersabda dan kami boleh mendengarkan, merasa-rasakan dan boleh melaksanakan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, waktu sepenuhnya hingga akhir ibadah ini kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Dan Bapa, ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami di dalam kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Amin. Disilakan. Jemaat milik Tuhan, bacaan Injil kita terima melalui Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 disambung ayat 41 sampai dengan ayat 51. Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 disambung ayat 41 sampai dengan 51. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan, itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Haleluya, amin. Haleluya,
hidup sebagai orang merdeka. Bapak Ibu, sudah 2 Agustus ini tahun 2020 dan Agustus tahun 2021 kita merayakan kemerdekaan Indonesia di masa pandemi. Ada seruan-seruan dalam status seseorang di berbagai media, sembuhlah Indonesia, sebentar lagi ulang tahunmu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tentunya seruan-seruan semacam itu sebenarnya mau mengajak kita untuk menyadari konteks pandemi ini dengan bijak, sadar prokes, disiplin prokes, dan sangat hati-hati dalam menjalani kehidupan. Lah, itulah sebabnya pada minggu pertama bulan Agustus saat ini kita diajak menggumuli tema hidup sebagai orang merdeka. Kita sadar kita dimerdekakan oleh Kristus. Kita adalah anak-anak Allah, penurut-penurut Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita pahamkan bersama-sama lagi pemahaman yang benar sebagai orang yang merdeka itu seperti apa. Bagaimana kita mengekspresikan kemerdekaan sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang menerima roti surgawi, menerima Kristus, orang yang sudah mendapatkan keselamatan. Mari kita belajar dari bacaan-bacaan leksionari. Bapak Ibu, bacaan-bacaan kita ini berbicara persis dalam konteks kita, sama seperti konteks kita. Bacaan ini berisi adanya tantangan, adanya kesusahan, kesedihan, namun di dalamnya terkandung harapan. Jadi sama seperti kehidupan kita menghadapi tantangan yang luar biasa, kita mengalami kesedihan yang hebat, tetapi tetap ada harapan. Jadi bacaan-bacaan kita menggabungkan adanya emosional yang dalam, yang bercampur aduk karena situasi kita berbagai multidimensi, tapi sekaligus mengungkapkan adanya iman yang dalam. Nah, ini yang Bapak Ibu jangan sampai kita lupa, bukan hanya situasi kondisi kita yang campur aduk secara dalam, tapi diharapkan kita juga menghayati iman yang dalam. Karena Bapak Ibu, tidak hanya pandemi, tidak ada pandemi pun sebenarnya hidup kita sering berhadapan dengan situasi, berhadapan dengan problem, atau berhadapan dengan lembah kekelaman. Berhadapan dengan perasaan-perasaan, sepertinya kok Allah tidak membela. Sepertinya kok kita itu ditinggalkan oleh Allah. Atau di sisi lain, kita juga menyadari, tidak hanya kita sedang mencari kepedulian Allah, melihat kehadiran Allah, tetapi juga kita perlu juga menyadari, kadang-kadang perilaku kita sendiri yang menyebabkan kita menerima berbagai macam akibat. Perilaku kita sendiri yang sering membuat kita mengalami keterasingan atau mengalami kehancuran. Ya, paling tidak mengalami problem atau masalah. Jadi sebenarnya perilaku kita sendiri di satu sisi seperti itu. Lah, oleh karena itu Bapak Ibu, bagi kita yang ada di situasi, terlebih di situasi pandemi ini, seruan tadi, Indonesia sembuhlah. Sebentar lagi ulang tahunmu. Artinya Bapak Ibu, mari kita diajak bertobat dari perilaku-perilaku lama. Mungkin kita mengakibatkan penderitaan tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Kita perlu mengantisipasi dampak dari setiap tindakan, setiap pilihan kita. Tidak hanya bagi diri kita, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita, bagi generasi mendatang. Jadi Bapak Ibu, bacaan kita terkhusus dari Efesus tadi, ketika berbicara di lembah kekelaman, ketika berbicara di tengah kesedihan, kita diajak untuk berani menjadi peniru Allah, menjadi penurut Allah.
Dengan demikian hidup kita akan mendapatkan kekuatan abadi, mendapatkan kasih, mendapatkan kreativitas ilahi di tengah-tengah situasi. Hidup kita diproses untuk bisa lebih bijak, selayaknya kita sungguh-sungguh menjadi penurut-penurut Allah seperti kesaksian kitab Efesus tadi. Nah, Bapak Ibu, jadi sama seperti yang dihadapi oleh situasi bangsa kita. Ada ejekan beberapa minggu yang lalu Indonesia sudah menjadi bangsa yang ditakuti karena tembus rekor dunia dalam kasus pandemi, dalam kasus kasus baru. Tapi kita menikmati juga ada perkembangan akibat PPKM darurat ini sudah mulai melandai. Nah, harapan kita melandai terus sehingga kita bisa menjalani aktivitas secara normal lagi. Jadi Bapak Ibu, ibaratnya perang mesti ada konsekuensinya. Perang terhadap pandemi juga ada konsekuensinya. Nah, seperti yang dihadapi oleh Daud dalam kisah 2 Samuel 8 tadi. Di tengah perang melawan pemberontakan Absalom, anaknya yang ketiga, Daud tetap berusaha menunjukkan cinta kasihnya. Meskipun Absalom sudah nyata-nyata memberontak. Bacaan kita menarik. Daud menyebut, jangan terlalu keras kepada anak muda itu. Dan ketika sudah mendapatkan berita dari orang-orang Ethiopia, Daud berseru, Absalom anakku, anakku, anakku sampai berulang kali. Jadi tetap ada jiwa kasih dari Daud meskipun melihat anaknya memberontak. Anaknya mengakibatkan konflik dan perang yang berkelanjutan. Ya, kita tahu dampak ini, karma dari perbuatan Daud sendiri. Daud telah membunuh Uria. Daud sudah melakukan kesalahan. Amoralitas Daud ternyata tidak hanya berdampak secara pribadi, tapi juga berdampak secara nasional, sehingga anaknya yang ketiga bernama Absalom melakukan pemberontakan. Nah, dalam bacaan kita, fokus kita ada pada duka Daud. Bapak Ibu yang terkasih, kematian anak yang disayangi, kita tahu anak itu meskipun bandel seperti apa, tetap anak itu anak. Ya. Seperti kisah anak yang hilang, seperti kisah bapak yang merangkul anak yang hilang. Seorang bapak itu selalu pengasih dan bergegas untuk ingin menyambut anaknya yang hilang. Mengadakan pesta. Meskipun anaknya seperti itu. Tetapi, itulah konsekuensi. Konsekuensi dari tindakan Daud akhirnya mengakibatkan intrik dan perpecahan di kerajaannya. Daud merasakan hal itu. Nah, kita bisa belajar dari problematika yang dialami oleh Daud dengan kerajaannya. Bapak Ibu, Mazmur juga berbicara tentang kehilangan atau kesedihan atau masalah kegelapan. Mungkin juga disebabkan oleh pemazmur sendiri. Ya, di lembah kekelaman itu teriak pemazmur dalam Mazmur 130. Di tengah-tengah perasaan dia jauh dari pemeliharaan Tuhan, sebagai akibat dari kesalahannya, rasa-rasanya Allah itu tidak lagi bisa dilihat dan dirasakan. Oleh karena itu tadi pemazmur mengakui satu tindakan yang terbaik satu-satunya adalah berharap. Satu-satunya yang terbaik adalah berserah mengharapkan belas kasih Allah. Seraya mengakui kebaikan kita itu seperti kain kotor. Seraya mengakui kebenaran kita itu gampang goyah. Kita semua adalah orang-orang pendosa dan orang-orang yang gagal menjalankan misi Tuhan. Kita berharap ada pembebasan, ada kesembuhan, ada pemulihan dari Allah.
Seperti pengawal yang mengharapkan datangnya pagi. Kita mengharapkan sesuatu, menunggu supaya badai ini segera cepat berlalu. Supaya Tuhan itu menyentuh kehidupan kita secara nyata. Baik secara pribadi maupun secara nasional. Bahkan secara global. Jadi Mazmur 130 Bapak Ibu. Di sana mencatat bahwa pada akhirnya belas kasih Tuhan itu yang akan nyata. Jadi upaya vaksinasi, upaya macam-macam yang dilakukan oleh bangsa di berbagai belahan dunia ini, semata-mata kita hanya berharap pada belas kasih Tuhan. Supaya belas kasih itu nyata dan dirasakan sehingga pandemi ini bisa diatasi. Jadi ada kasih karunia yang lebih besar yang kita harapkan. Dan melalui kasih karunia itu kita bisa memulai kehidupan yang baru. Tentunya kita menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda. Ya. Karena kasih karunia Allah itu akan membuat kita memiliki habit yang baru, kebiasaan yang baru, disiplin yang baru. Kita akan menjadi orang yang tidak sama lagi setelah kita mendapatkan kasih karunia. Itulah harapan di masa pandemi ini. Inilah wujud sebagai orang merdeka. Kita harus memahami dan menyadari itu. Jadi bukan menggunakan kemerdekaan justru tidak menampilkan kehidupan yang baru. Supaya hidup baru kita itu selaras dengan kehendak Tuhan. Kita mengakui kita membutuhkan kasih Tuhan. Kita bisa bangkit dari reruntuhan pandemi ini. Kita bisa diubah berdasarkan rahmat ilahi. Nah, seperti pemazmur tadi, itulah harapan kita. Kita menunggu harapan seperti itu. Adanya pembebasan. Ya, di tengah-tengah keputusasaan dan kehancuran ini kita menunggu Tuhan menuntun kita ke jalan penyembuhan. Jadi, sebagai orang merdeka, tentunya kita hanya bersandar pada kasih karunia dan belajar menghidupi sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, bacaan dari Efesus tadi menantang kita sebagai peniru Tuhan, peniru Allah, sebagai penurut Allah. Jadi dideretkan bagaimana karakter-karakter sebagai penurut Allah. Sebab Tuhan memanggil kita supaya kita itu hidupnya semakin dekat dengan Allah. Sebagai penurut Allah itu apa? Hidup yang penuh semangat, hidup yang penuh pengampunan, hidup yang penuh kebijaksanaan dan penuh keadilan. Dan inilah yang dibutuhkan di masa-masa pandemi ini. Jangan sampai di masa pandemi ini justru kita lemah semangat, justru kita tidak memiliki kebijaksanaan, kita tidak berlaku adil, kita tidak mau memaafkan dan mengampuni sesama kita. Jadi sebagai penurut Allah kita ditantang untuk memiliki jiwa besar, bijaksana, adil, pemaaf. Dan setelah kita yakini kita menerima kasih karunia yang tentu itu di luar bayangan kita mampu berdiri teguh. Kita hidup dalam cinta dan menjadikan hidup kita sebagai upaya pengabdian kita untuk kebaikan di masa pandemi ini. Diharapkan hidup kita bisa menjadi hadiah bagi sesama. Hadiah terbesar dari Tuhan bagi sesama. Sebab Bapak Ibu, di masa pandemi ini, hidup kita itu tidak hanya penting bagi diri kita. Hidup kita itu dipandang penting oleh Allah supaya berguna bagi sesama. Kualitas hidup kita itu berkontribusi. Apakah memperparah pandemi ini atau memperingan, memperindah dunia ini, atau mensejahterakan orang lain, atau justru tidak memperindah dunia. Itulah satu-satunya kata yang tepat sebagai penurut atau peniru cara Tuhan.
Jadi harapannya kita sebagai orang yang merdeka memiliki satu perangkat nilai-nilai yang baru. Kita menjadi agen dari damai sejahtera Allah. Mengapa kita bisa melakukan semacam itu? Karena berdasarkan Injil Yohanes tadi, kita percaya roti kehidupan itu ada dalam diri Yesus. Makanan kekal itu sudah kita dapatkan. Dan makanan kekal, roti surga itu lebih berkhasiat dibanding kehancuran yang kita alami. Atau ancaman kematian yang ada di sekitar kita. Jadi, Yesus roti kehidupan itu adalah energi dan makanan yang memberi kita makan, memberi cara hidup yang baru. Yang tentunya tadi dikatakan siapa yang makan roti hidup itu dia tidak akan lapar dan haus lagi. Ada realitas dari Kristus, ada kekuatan pemeliharaan dari Kristus yang bekerja dalam hidup mereka yang percaya, mereka yang menerima roti kehidupan. Dan kita yakin kita menerima, terlebih di saat ini kita menerima perjamuan kudus reguler yang ketiga yang mengingatkan lagi roti surgawi, mengingatkan lagi darah Kristus, dan itu lagi-lagi karena kasih karunia. Jadi Bapak Ibu, roti surgawi tersedia. Mungkin banyak orang yang tidak menyadari makanan roti surgawi sudah disediakan. Dan banyak orang yang tidak mampu bisa mendapatkan energi dan hikmat dari roti surgawi. Padahal roti surgawi sudah tersediakan. Nah, kita sebagai penerima roti surgawi adalah orang-orang yang diharapkan memiliki kualitas hidup sebagai orang yang merdeka. Mungkin banyak orang yang kurang menyadari. Tapi mari kita menyadari kita sudah menerima kasih karunia. Dan kasih karunia itu akan mendukung kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Puji syukur kepada Allah. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari kita panjatkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, kembali kami menyerahkan kehidupan kami. Berilah kami hikmat dan kekuatan. Biarlah kami terus dapat merasakan pemeliharaan dan cinta kasih-Mu. Kami juga menyerahkan hidup bersama kami berkeluarga. Tuhan berkati setiap anggota keluarga kami. Tuhan lindungi, Tuhan jagai, sehingga ya Bapa di masa-masa pandemi ini, setiap anggota keluarga kami dapat hidup secara bijak, dapat menjadi berkat bagi sesamanya. Tuhan, kami juga menyerahkan tim gugus tugas COVID, baik di tingkat RT, RW, bahkan di komunitas-komunitas gereja, komunitas orang-orang beriman. Tuhan berkati, Tuhan pakai. Juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tim gugus tugas COVID, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kemampuan sehingga program-program mereka dapat berjalan. Bapa Surgawi, banyak lagi yang tidak kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami serahkan seluruh bentuk kehidupan bersama kami dalam tangan kasih-Mu. Dan kami sempurnakan doa-doa kami dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita respon firman Tuhan tadi dengan Kidung Jemaat 428. Lihatlah sekelilingmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat milik Tuhan, hiduplah sebagai orang merdeka, sebagai penurut-penurut Allah. Hidup yang memiliki hikmat dari Allah. Dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Dengan bait yang ke-6, apa kita pun terpilih mengerjakan tugas itu.
mengerjakan tugas itu, kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia. Lihatlah sekarang